Halo teman CPNS, selamat datang kembali di channel Teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas mengenai info-info penting bagi kalian yang akan mengikuti CPNS tahun 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. CPNS 2021, pemerintah membuka rekrutmen CPNS tahun ini sebanyak 1,3 juta lowongan dengan formasi lebih banyak tersedia di pemerintahan daerah. Pendaftaran ini bisa dilakukan di website sscn.bkn.go.id. Di website tersebut terdapat banyak informasi terbaru mengenai CPNS 2021. Berikut ini merupakan skema jadwal CPNS seperti yang dikatakan oleh Teguh Wijinarko selaku pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diinformasikan di bulan Maret 2021 ini ditetapkannya formasi dan untuk bulan April hingga Mei 2021 dibuka proses pendaftaran CPNS dan bulan Juni 2021 mulai dilakukan seleksi CPNS. Kebijakan ini sudah diatur kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan telah disetujui. Saat ini, Kementerian Pan-RB masih menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jika sudah selesai, maka akan segera diumumkan. Berikut rincian 1,3 juta formasi CPNS yang dibuka tahun ini. Yang pertama, 1 juta guru P3K melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, untuk Pemda ditentukan sebesar sekitar 189.000 yang terdiri dari 70.000 P3K jabatan fungsional selain guru dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Dan yang ketiga, untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 dengan persentase 50% P3K dan 50% CPNS. Ketentuan umum CPNS yang pertama, hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Yang kedua, lulusan perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi minimal B pada BANPT atau Pusdiknakes atau Lamptkes yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Untuk pengisi jabatan guru, wajib memiliki sertifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan guru yang dilamar, yang dikeluarkan Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenag akan diberikan nilai maksimal SKB. Yang keempat, untuk mengisi jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku saat pendaftaran CPNS. Berikut syarat umum CPNS. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia 18 sampai 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan atau tidak atas permintaan sendiri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI atau Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS, sebagai calon anggota TNI atau Polri, serta anggota TNI atau Polri atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Yang keenam, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai syarat jabatan yang dilamar. Yang kedelapan, IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Yang sembilan, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Berikut dokumen CPNS yang harus disiapkan. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, ijazah. Yang ketiga, kartu tanda penduduk. Yang keempat, transkrip nilai. Yang kelima, pas foto. Yang keenam, swafoto. Dan yang ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar termasuk SKCK. Hingga saat ini belum ada tahapan seleksi CPNS resmi yang diumumkan oleh pemerintah. Namun, tahapan seleksi CPNS dari tahun ke tahun memang tidak jauh berbeda. Tahapan-tahapan seleksi CPNS dari tahun ke tahun masih tetap sama. Yang pertama,
Kamu harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pendaftaran. Setelah itu, kamu juga akan diminta untuk mengunggah beberapa dokumen yang nantinya akan diverifikasi. Untuk seluruh dokumen persyaratan tertera jelas pada website. Setelah dinyatakan lulus pada tahap seleksi administrasi, kamu bisa melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Kemudian ada seleksi kompetensi bidang atau SKB yang meliputi tes substantif bidang, psikotes, wawancara, tes fisik, hingga tes keterampilan untuk beberapa jabatan. Tes ini akan menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT. Nah, jenis soal yang ada pada tahapan tersebut yakni soal-soal tentang pengetahuan umum dan kemampuan berhitung. Selanjutnya yaitu pengumuman kelulusan. Setelah melalui tahapan tes, kamu bisa cek pengumuman kelulusan melalui website masing-masing instansi. Dan yang terakhir yakni pemberkasan. Saat kamu dinyatakan lulus, kamu harus melengkapi beberapa dokumen untuk pemberkasan. Nah, itu dia informasi yang telah kami rangkum mengenai CPNS tahun 2021. Semoga teman CPNS yang akan mengikuti CPNS tahun ini lulus ya. Jangan lupa untuk terus latihan soal dan berdoa agar diberikan kemudahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.